baik-baik, datang pada Tuhan. Sebenarnya yang engkau perlukan itu bukan mati bunuh diri, tapi engkau hanya membutuhkan ketenangan. Waktu engkau dekat dengan Tuhan, jiwamu itu punya ketenangan. Bapak Ibu, kita sedang berada di akhir zaman, dan Alkitab berkata bahwa di akhir zaman ini kita akan menghadapi masa yang sulit. Banyak persoalan, banyak pergumulan. Kita akan mendengar berita-berita yang menakutkan. Dan Yesus berkata, akan banyak orang yang mati karena ketakutan mendengar berita-berita yang menakutkan. Jadi sebenarnya hidup ini adalah memang tempatnya masalah. Tapi kalau hari ini engkau punya masalah, bersyukurlah, itu artinya kau masih, ya. Karena orang yang tidak ada masalah itu orang yang sudah mati. Selama kita hidup pasti ada yang namanya masalah. Tapi Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa bedanya orang percaya Yesus dan tidak percaya Yesus? Banyak orang Kristen datang dan berkata, Bu, saya ini sudah ikut Tuhan, saya melayani di gereja, saya ini sudah hidup benar, tapi kenapa hidup saya tetap ada masalah? Dengar baik Bapak Ibu, kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, mengikuti Yesus sungguh-sungguh, bukan supaya hidup kita tidak ada masalah. Tapi kenapa kita percaya kepada Kristus dan mengikut Dia sungguh-sungguh? Supaya ketika engkau menghadapi masalah, engkau memiliki ketenangan. Supaya ketika engkau menghadapi pergumulan di hidupmu, engkau memiliki kelegaan. Kau sedang mencari orang-orang yang mau sungguh-sungguh menghormati Tuhan di kota ini. Kami datang Tuhan, sebab firman-Mu berkata, apabila kami umat-Mu berbalik, merendahkan diri, mencari wajah-Mu, maka Engkau mendengarkan teriakan kami, seruan kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa, luputkan kota kami Bapa. Tarik setiap murka-Mu atas kota ini Bapa. Luputkan kota kami dari bencana, dari apapun Tuhan. Kasihi kota kami Tuhan. Seberapa malam hari ini kami yang ada, kami mau berdiri bagi kota Manado ini Tuhan. Kami mau berdiri Bapa, biar Engkau temukan ada anak-anak Tuhan yang mau berdiri memohon belas kasih-Mu atas kota kami Tuhan. Selamatkan kota ini Bapa. Selamatkan kota kami Tuhan. Bahkan setiap kami yang ada malam ini, kami ada dari berbagai gereja. Kami tahu Tuhan, Engkau bersuka cita melihat setiap umat-Mu. Kami hidup dalam kesatuan hati Tuhan. Tidak ada perpecahan, tidak ada saling mementingkan diri. Biarlah tubuh Kristus disatukan di atas kota ini. Itu hati-Mu Bapa bagi kota kami. Sebab kerajaan yang terpecah-pecah tidak akan menjadi kuat. Tapi apabila kami bersatu di dalam Tuhan, kami akan melihat penuaian terjadi atas kota ini Tuhan. Engkau bekerja atas kota kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba percaya Engkau mengasihi kota kami. Karena itu malam ini Tuhan, Engkau juga mengutus hamba ada di kota ini. Berbicara Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami membuka hati kami bagi firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Setiap saudara yang percaya bahwa Tuhan ada di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silahkan duduk Bapak Ibu, ya, shalom. Saya percaya hari ini Tuhan bersuka cita melihat kita umat Tuhan ada bersama-sama ya di kota ini. Tanpa melihat denominasi gereja manapun. Saya percaya saudara yang hadir malam ini saudara dipilih oleh Tuhan, amin.
Iya, tema firman Tuhan malam hari ini adalah terambil dari Matius 11, Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai 30, Saudara. Firman Tuhan di sana berkata, Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kalau kita lihat juga ada di sini, kita bisa baca bersama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang memberikan jaminan bahwa setiap orang yang berbeban berat, yang letih, yang punya banyak persoalan, ketika kita datang kepada Dia, maka Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Katakan, karena Tuhan tahu setiap kita ini membutuhkan kelegaan. Ya, saudara tahu bagaimana orang yang lega itu, saudara? Saudara bisa membayangkan orang yang lega, ya, ketika kita ini menghadapi sesuatu tekanan, lalu kita bisa bebas dari tekanan itu, maka kita itu bisa bernapas lega, ya. Saya beri contoh juga kalau orang yang sesak napas, nggak usah sesak napas loh, saudara. Saya pernah satu kali kena asam lambung. Aduh, yang namanya sakit asam lambung itu saya baru kali itu kena asam lambung ketika saya pelayanan di Makassar. Lalu perut saya kosong, habis pelayanan saya makan duren, saudara. Dan disitulah yang namanya asam lambung itu naik dan saya tidak bisa bernapas. Ketika saya tidak bisa bernapas, sesak rasanya, saudara, seperti mau mati, saudara. Saya bahkan duduk nggak bisa, saya berdiri juga sakit, ya. Dan itu sangat luar biasa. Saya ada dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan karena saya merasa saya mau mati. Ya, ketika saya berdiri, lalu teman saya datang, dia bilang, coba Bu, minum obat ini. Saya dikasih satu obat kecil, saudara. Ketika saya minum obat itu dalam nama Tuhan Yesus, nggak berapa lama tiba-tiba sembuh asam lambung saya. Dan saya mengalami kelegaan yang begitu luar biasa. Kelegaan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, saudara, melebihi kelegaan yang pernah kita rasakan, yaitu kelegaan yang sampai sifatnya pada kekekalan. Yesus berkata, pikulah, di sana dia bilang, ya, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Siapa malam ini yang lagi ada beban? Angkat tangan. Yang lagi ada beban kehidupan. Yang ada saja, yang tidak ada pulang saja. Ya, saudara punya beban semua? Saya mau tanya, yang berbeban berat sekali, berat, beban itu berat sekali, yang berat. Oh, berarti ini semua hanya beban ringan saja, ya. Ya, ada orang bilang sama saya, Bu, kalau sudah mulai umur-umur itu ibu harus latihan angkat beban. Saya bilang, saya ini sudah biasa angkat beban kehidupan. Ya, nggak usah lagi angkat beban di gym. Karena setiap hari kita sudah angkat beban kehidupan, latihan otot. Saudara, Yesus berkata, mari kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Saya mau beritahu malam hari ini, manusia itu mengalami beban dalam hidupnya itu disebabkan oleh beberapa hal. Ya, yang pertama, kenapa kita mengalami beban? Ya, karena kita cari sendiri beban itu. Ada orang yang cari, haleluya. Ada orang yang cari-cari beban loh dalam hidupnya. Contoh, orang kalau ke gym itu, dia cari beban enggak? Cari beban. Hari ini kalau sudah lolos dari 50 kilo, besok dia naik 60 kilo. Ini 70 kilo. Bahkan maaf, kita kemarin dengar di berita ada atlet yang meninggal
Karena mencoba mengangkat beban yang melebihi kapasitas kekuatannya. Akhirnya ketiban beban, meninggal langsung saudara. Ada orang Kristen yang hidupnya itu memang sengaja cari beban. Ya, saya mau bilang saudara, kita ini hidup benar, hidup lurus saja. Yang namanya hidup ini pasti banyak masalah. Ya, karena memang hidup ini berat. Hidup ini berat. Ya, kalau sederhana itu rumah makan Padang. Amin. Ya, tapi kalau hidup ini berat. Kita ini tidak usah cari masalah, enggak usah cari beban saja, pasti ada masalah. Apalagi kalau kita suka cari-cari masalah. Ya, jangan dicari saudara, karena masalah itu tidak dicari, dia juga datang sendiri. Ya Pak, iya. Ya, bisa datang dari mana saja itu masalah. Yang pertama dari suami. Ya, bisa nggak masalah datang dari suami? Ibu-ibu nggak usah semangat begitu ngomongnya. Ya, tapi saya percaya suami-suami di Manado ini semua luar biasa, ya toh? Ya, suaminya semua sudah bertobat, amin. Di Manado ini ada yang selingkuh? Ya, masih ada yang selingkuh di sini? Oh banyak saudara ya. Yang penting tidak ada di barisan situ kan? Bertobat ya kalau ada. Iya saudara, orang itu hidup lurus, tidak selingkuh aja ada masalah. Apalagi kalau sebab hidup ini memang penuh dengan masalah. Saya itu heran, orang datang, Bu, doakan Bu, masalah saya berat. Apa? Saya ini sudah mau kepala 3, belum dapat jodoh. Banyak di situ ya. Ya, pokoknya sabar saja berdoa ya. Percaya. Di bawah 30 jodoh di tangan Tuhan. Di atas 30 Tuhan lepas tangan loh. Ya, enggak, Tuhan enggak pernah lepas tangan. Tapi hanya dengan doa dan puasa saja ya. Dia bilang, saya ini punya masalah berat Bu, sudah mau kepala 3, belum punya jodoh. Itu masalah enggak? Masalah. Setelah didoakan, dia ketemu jodoh, menikah. Masalahnya selesai? Tambah? Terus kenapa menikah? Ya, orang menikah itu sebenarnya bukan menyelesaikan masalah, tetapi tambah. Karena ketika kita menikah, suami kita masalahnya jadi masalah kita. Istri masalahnya jadi masalahnya suami juga. Jadi nggak ada orang menikah berkata, kita menikah ya, tapi masalah tanggung sendiri-sendiri. Ada yang begitu? Nggak ada. Ya. Pasti ketika kita menikah dengan seseorang, maka masalah dia akan menjadi masalah kita. Kalau kau menikah dengan laki-laki yang benar, dengan istri yang benar, ya enak, tidak terlalu banyak masalah. Tapi kalau ketemu laki-laki yang tukang selingkuh banyak, nah itu. Ya sampai satu kali saudara, ada orang datang di pengadilan, saya sudah tidak mau Pak menikah sama istri saya ini, saya mau ceraikan dia. Kenapa? Masa tiap hari kerjaannya dari satu nightclub ke nightclub yang lain. Lah ngapain ibu ke nightclub? Ya cari suami. Dipikir istrinya ini tukang ke nightclub, ternyata dia pindah dari satu nightclub ke satu nightclub karena mencari suaminya. Kalau kita dapat suami yang benar, puji Tuhan. Tapi kalau dapat suami yang tidak benar, hidup ini tambah masalah. Kalau dapat istri yang baik, bagi suami-suami Alkitab berkata, berbahagialah suami sebab orang yang mendapatkan istri mendapatkan keuntungan. Kalau istrinya benar. Kalau dapat istri mulut Carlota. Di Manado ini banyak mulut Carlota ini. Tantu bikin masalah lagi saudara. Ketika orang menikah, akhirnya menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang dinanti adalah punya anak. Setelah belum punya anak, masalah enggak? Masalah lagi. Datang lagi sama pendeta. Doain Bu, saya ini belum punya anak. Oke, setelah didoakan, hamillah, punya anak 1.
masalahnya selesai. Orang yang punya anak itu tambah. Jadi kenapa punya anak? Anaknya 1, masalahnya berapa? 5. Lah kalau punya anak 3, masalahnya berapa? 15. Jadi sebenarnya hidup ini adalah memang tempatnya masalah. Tapi kalau hari ini engkau punya masalah, bersyukurlah, itu artinya kau masih, bilang kanan kirimu, masih ada masalah enggak? Puji Tuhan, berarti kau masih hidup. Ya, karena orang yang tidak ada masalah itu orang yang sudah mati. Selama kita hidup pasti ada yang namanya masalah. Tapi Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Yesus berkata di sana ayat yang berikutnya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Bapak Ibu, apa bedanya orang percaya Yesus dan tidak percaya Yesus? Banyak orang Kristen datang dan berkata, Bu, saya ini sudah ikut Tuhan, saya melayani di gereja, saya ini sudah hidup benar, tapi kenapa hidup saya tetap ada masalah? Dengar baik Bapak Ibu, kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, mengikuti Yesus sungguh-sungguh bukan supaya hidup kita tidak ada masalah. Tapi kenapa kita percaya kepada Kristus dan mengikuti Dia sungguh-sungguh? Supaya ketika engkau menghadapi masalah, engkau memiliki ketenangan. Supaya ketika engkau menghadapi pergumulan di hidupmu, engkau memiliki kelegaan. Sebab Yesus berjanji, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang manusia butuhkan di dunia ini hanya satu sebenarnya, yaitu ketenangan. Badai dalam hidup kita mengamuk seberat apapun, sebesar apapun, ketika engkau ada di dalam Kristus, engkau berada di dalam ketenangan. Orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, dia akan mengalami ketenangan yang luar biasa dalam jiwanya. Kenapa saudara? Karena ketika engkau menerima Kristus, hidup kita ini dibaharui. Ketika kita dibaharui, dulu saya pengen bunuh diri. Setiap kali ada masalah pengen mati, pengen bunuh diri, pengen mati, pengen bunuh diri. Ya. Jadi buat anak-anak muda yang sekarang alay lebay pengen bunuh diri terus, padahal masuk angin aja masih keroan, tapi pengen mati bunuh diri. Ya, dengar baik-baik. Datang pada Tuhan. Sebenarnya yang engkau perlukan itu bukan mati bunuh diri, tapi engkau hanya membutuhkan ketenangan. Waktu engkau dekat dengan Tuhan, jiwamu itu punya ketenangan. Bapak Ibu, kita sedang berada di akhir zaman, dan Alkitab berkata bahwa di akhir zaman ini kita akan menghadapi masa yang sulit. Banyak persoalan, banyak pergumulan. Kita akan mendengar berita-berita yang menakutkan. Dan Yesus berkata, akan banyak orang yang mati karena ketakutan mendengar berita-berita yang menakutkan. Bayangkan loh, cuma dengar saja banyak yang mati. Kenapa banyak orang mati ketakutan? Ternyata saudara, saya tuh banyak dapat kesaksian orang di mesbah doa. Mereka cerita, Bu, saya ini awalnya ketakutan, lalu ketakutan itu terus merasuki jiwa saya, lalu akhirnya saya stres, lalu akhirnya depresi. Ketika saya mengalami depresi, saya nggak bisa tidur kalau malam. Nah, orang kalau sudah tidak bisa tidur, maka berbagai penyakit akan datang, saudara. Lalu ketika penyakit datang, matilah dia. Tetapi awalnya itu adalah karena ketakutan, saudara. Dan di akhir zaman Yesus berkata, kita akan mendengar berita-berita yang menakutkan. Sebab ternyata masih banyak orang yang hidup hari-hari ini, tapi takut mati.
Berapa banyak yang takut mati? Angkat tangan. Yang takut mati angkat tangan. Sudah siap mati semua? Puji Tuhan, di Manado ini semua siap mati. Tiada yang takut mati. Ya, semua tidak ada yang angkat tangan. Ya. Saya mau bertanya serius satu kali lagi. Yang sudah siap mati, berapa banyak yang sudah siap? Ya, ada beberapa ya. Yang di belakang-belakang sana angkat tangan sudah siap mati. Kenapa, Bu? Banyak utang. Ya, biasa orang kalau banyak utang siap mati, saudara. Ambil saja aku Tuhan ya, biar lunas utangku. Ya, karena Yesus sudah bayar utang dosaku. Tapi utang duit harus bayar sendiri. Saudara, ya, siapa yang belum siap mati? Angkat tangan, yang belum siap. Yang masih bingung angkat kaki saja. Ini kok pada banyak yang bingung ya. Kita siap atau tidak siap, ketika kematian datang maka kita harus pulang. Bukan siap pulang. Jadi daripada tidak siap, lebih baik kita mempersiapkan diri. Ya, dan jangan, kalau saya bicara tentang kematian, saudara jangan melirik sama yang rambut putih ya. Sama opa-opa yang tua-tua, oma-oma tuh saudara bilang, kayaknya nih oma duluan ini. DP rambut so putih semua. Tidak, saudara. Karena syarat untuk mati itu bukan karena tua. Sekarang banyak orang muda yang sudah mati, saudara. Kematian itu datang tidak tahu. Kita nggak pernah tahu. Tetapi ketika kita ini hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, jiwa kita diselamatkan, maka ada ketenangan dalam hati kita. Sehingga tidak ada yang perlu kita takutkan. Orang yang paling berbahagia di dunia ini bukan orang kaya. Biar kaya, kalau dia ketakutan terus buat apa, saudara? Ya, tetapi ketika kita hidup dalam Kristus, orang yang sangat berbahagia hidupnya adalah ketika engkau berjumpa dengan Tuhan Yesus, jiwamu dipulihkan Tuhan, engkau mengalami kelegaan, tidak ada ketakutan, sehingga engkau hidupmu di dalam ketenangan. Itulah kebahagiaan yang sejati. Saya ketemu dengan ada orang kaya di Jakarta, saudara. Saking kayanya, uangnya itu sudah nggak tahu mau buat apa. Jadi saya tuh diceritain, Bu, dia itu uangnya buat beli selimut elektromagnetik. Katanya selimutnya itu kalau dipakai, ya ada arus elektromagnetik yang bisa membuat peredarannya lancar sehingga dia itu sehat terus. Dia pakai bantal, bantalnya juga elektromagnetik. Itu dibeli puluhan juta, ratusan juta. Saya tanya, kenapa? Karena itu akan melancarkan syaraf-syaraf di otak, lalu kita bisa cepat tidur. Ya. Jadi itu bantal itu kalau dipakai peredaran darah lancar. Dia pakai sandal di rumah, sandal elektromagnetik. Saya tuh bingung, saudara, semua serba elektromagnetik. Nggak tahu juga dibodoh-bodohin atau memang karena kebanyakan duit ya. Jadi sandalnya itu ada aliran listriknya. Katanya karena di telapak kaki manusia itu banyak syaraf-syaraf. Kalau pakai sandal itu ya mungkin kalau jalan agak-agak kesetrum kali ya. Tapi peredaran darahnya jadi lancar katanya. Sehingga itu dia bisa sehat. Di rumahnya itu, saudara, dia beli panci harga ratusan juta. Katanya panci itu mengandung nggak tahu apalah. Pokoknya kalau memasak di situ semua racunnya ndak ada, ini begini. Saya bilang, saya sih mau beli panci ratusan juta. Kalau kita masukin ya ayam, masukin aja ayam, tiba-tiba jadi rendang. Beli, saudara ya. Ini saya pikir nggak ada apa-apanya, tapi ya karena banyak duit, dibohong-bohongi, semua uangnya habis buat kesehatan. Karena dia takut mati, dia kepengen umur panjang. Satu kali temannya diajak bisnis sama rekan bisnisnya, saudara. Lalu suaminya ditipu. Ditipu ya sekian miliar lah. Waktu dia ditipu, saudara, dia mulai sakit hati nih. Akhirnya nggak bisa tidur. Padahal dia tidur pakai bantal elektromagnetik. Ternyata bantal itu tidak bisa membuat ingatannya akan uangnya yang dibawa lari orang itu hilang. Ya, enak kalau kita ini beli bantal terus kita punya utang, tidur lupa utang, kan enak toh? Jadi tidak ada pikiran kan?
Saya pikir setelah dia pakai bantal itu apapun persoalannya dia tidur. Ternyata tidak. Dari situ saudara dia nggak bisa tidur. Dia sakit hati, dia kepahitan. Setiap hari dia pakai alat juicer itu bikin jus. Pakai buah apa katanya buat kesehatan. Dia minum yang sehat, dia tidur pakai selimut elektromagnetik. Masaknya pakai wajan yang ratusan juta. Tapi karena dia tidak bisa melepaskan pengampunan. Tiba-tiba dia mulai drop kesehatannya. Semua yang investasi ratusan juta untuk kesehatan di rumahnya menjadi tidak berguna. Kenapa? Karena jiwanya tertekan. Lalu ketika mulai kesehatannya menurun, dia drop. Ternyata waktu di check up, dia kena sakit kanker. Dan kanker itu ternyata cepat sekali menyebar dalam tubuhnya. Lalu hanya dalam beberapa bulan dia meninggal dunia saudara. Dengan tidak siap menerima kenyataan hidup, uangnya dibawa lari orang. Waktu itu saya sempat tanya, yang dibawa lari itu berapa? Sekian miliar. Yang masih ada di tabungan, yang ada di tangan ibu itu masih berapa? Masih sekian puluh miliar. Sebenarnya kan relakan saja yang sudah hilang itu dan syukuri yang masih ada. Tapi itulah saudara, kalau orang tidak datang kepada Kristus, dia tidak sungguh-sungguh tinggal dalam Kristus, biar mau pakai bantal elektromagnetik, mau pakai selimut, sandal, wajan yang begitu, tetap tidak bisa. Sebab hanya di dalam Yesus ada ketenangan. Dosa itu akan membuat hidupmu tidak damai sejahtera. Sekaya apapun orang, ketika engkau hidup dalam dosa, engkau simpan dosa, maka hidupmu gak mungkin damai sejahtera. Satu orang ibu pernah kirim kesaksian kepada saya, Bu Debbie, saya itu mau bersaksi Bu, saya berterima kasih kepada Tuhan. Kami ini adalah sebuah keluarga yang sederhana. Tiba-tiba suami saya ini takut Tuhan, melayani Tuhan. Kami setiap malam berdoa bersama. Lalu suami saya ketika pandemi kehilangan pekerjaan dan kami meminta berdoa bersama kepada Tuhan untuk Tuhan berikan pekerjaan buat suami saya. Karena kami bersehati berdoa bersama, tiba-tiba suami saya dapat pekerjaan tapi di luar kota. Dan singkat cerita Bu, karena pekerjaan itu hidup kami mulai naik, mulai bisa beli rumah yang lebih besar, beli mobil dan sejahtera rumah tangga kami. Tapi ternyata pekerjaan itu juga membawa suami saya jatuh ke dalam dosa karena dia bekerja di kota besar. Singkat cerita, setiap kali dia pergi ke kota besar itu untuk bekerja di sana, dia jatuh dalam dosa. Awalnya diajak temennya yang juga orang gereja. Diajak dugem, katanya gini, kita kan gak ngapa-ngapain, cuma dugem. Apa itu dugem? Dunia gemetar. Ya, di sana itu isinya gemetar-gemetar, pokoknya ya gini-gini saudara. Ya. Jadi dia bilang awalnya lihat ikut begitu. Lah di situ tuh kan di dugem itu kan banyak lah ya yang begitu, yang berdosa-dosa gitu ya. Banyak perempuan-perempuan yang begitu, yang seksi, yang apa. Awalnya hanya melihat-lihat saja. Lama-lama jadi kepengen. Itu dosa. Lalu lama-lama bawa perempuan ini datang ke hotel. Lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Setiap kali datang ke kota selalu undang perempuan masuk ke hotel. Istrinya mulai terasa. Kalau pulang diajak doa, enggak mau suaminya ini. Saya enggak mau, enggak usah kamu aja yang berdoa. Lalu istrinya merasa kok suamiku ini berubah ya. Kalau ditanya, Pak kamu sekarang kok berubah ya. Marah saudara. Apa sih? Kenapa sih kamu tuduh-tuduh? Biasanya suami kalau dibilang begitu marah. Benar itu. Ya ibu-ibu, kalau kau tanya suamimu lalu dia marah-marah, fix. Ya, udah fix itu.
Ya pasti itu ada sesuatu. Ya marah, ngamuk, biasanya benar. Istrinya bilang, ya kamu enggak perlu marah, saya tidak menuduh kamu, saya cuma bilang kamu berubah. Marah, lalu istrinya berdoa, Tuhan singkapkan Tuhan. Kalau ada sesuatu, kalau ada dosa yang suami saya lakukan, singkapkan Tuhan. Ya, ibu-ibu, kalau suamimu berbuat dosa, ndak perlu ajak bakalai dia, tidak usah. Daripada ribut, datang di kaki Tuhan. Sebab Alkitab berkata, Tuhan mendengar doa orang yang teraniaya. Amin. Jadi bapak-bapak, kalau kau aniaya istrimu, hati-hati, doanya didengar Tuhan. Hati-hati. Kalau dia berdoa, Tuhan jemput suamiku, dijemput kau. Apalagi kau menjadi beban bagi dia. Lalu dia berdoa, Tuhan angkat bebanku. Berarti yang diangkat siapa? Kau yang jadi beban buat dia. Hati-hati ya. Lalu istrinya berdoa, Tuhan, kalau ada sesuatu dengan suamiku, bukakan Tuhan. Semua yang terselubung, Tuhan sanggup membukakan. Tiba-tiba suaminya ini di kota, saudara. Dia kirim foto ke istrinya. Dia pakai kacamata hitam di hotel. Mah, aku segera pulang, tunggu kedatanganku. Lalu istrinya lihat fotonya. Sama istrinya digedein. Di kacamatanya ada perempuan duduk di depannya pakai rok mini. Memang Tuhan itu kalau mau buka dosa, dia punya 1001 macam cara. Ya. Lalu istrinya lihat, dia bilang, Pak, maaf ya Pak, ada perempuan di depanmu, pakai rok mini. Dia bilang, di mana? Kenapa kamu bisa tahu begitu? Nggak usah sok tahu. Saya lihat dari kacamatamu, Pak. Lalu dia gedein, ternyata benar. Lalu dia bilang sama istrinya, oh makanya memang tadi malam saya rasa ada makhluk halus masuk di kamar saya. Memang ya. Setan lagi yang jadi gara-gara toh. Setan bilang memang manusia ini lebih setan dari setan. Ya, sampai setan ngomong sama Tuhan, Tuhan aku udah gak mau jadi setan lagi. Kenapa? Manusia lebih setan dari setan Tuhan. Dia yang selingkuh, dia yang lakukan dosa, saya lagi yang dituduh. Ya, tolong orang-orang di Manado ini jangan salahkan setan terus. Ya, setan bilang kau lebih setan dari setan, kenapa kau salahkan saya terus? Ya, jadi saudara, istrinya bilang, saya tunggu kamu pulang. Kita bicara baik-baik. Wah, suaminya udah deg-degan. Pulang sampai di rumah istrinya desak. Dia bilang, saya tahu Pak, itu cara Tuhan membukakan dosamu. Karena saya lihat hidupmu tidak damai sejahtera. Hari-hari ini kamu jauh dari Tuhan. Bahkan kamu gak mau lagi diajak doa. Akhirnya suaminya mengakui, ternyata selama ini setiap kali dia ke kota, dia melakukan kenajisan. Lalu saudara, istrinya berdoa, Tuhan kalau memang pekerjaan ini bukan dari Tuhan, biar engkau ambil Tuhan. Aku cuma pengen suamiku itu jiwanya diselamatkan dan kami hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh. Tiba-tiba suaminya diputus kerja, kontraknya diputus. Selama 3 tahun dia tidak dapat pekerjaan. Dia kembali kepada Tuhan. Akhirnya mereka setiap malam ikut mesbah doa. Mereka berdoa bersama. Lalu Tuhan pulihkan. Dan istrinya berdoa, Tuhan suamiku sudah pulih. Sekarang berikan dia pekerjaan. Untung lo dapat istri model begini. Untung. Coba kalau dapat istri orang Manado. Dia sebagai rica-rica nganai. Tantu Iya saudara, jadi istrinya berdoa terus. Ketika dipulihkan, Tuhan beri pekerjaan dan istrinya bilang, aku minta pekerjaan yang sekota Tuhan. Supaya kami bisa hidup bersama-sama. Lalu dia dapat pekerjaan di kota itu dan mereka tinggal bersama di dalam takut akan Tuhan. Saudara, dosa itu akan membawa jiwamu tidak tenang. Saya berdoa buat setiap kita orang yang ada di Manado. Manado ini termasuk salah satu kota yang masuk di dalam garis yang akan diguncang gempa karena lempengan bumi yang akan bergoyang. Tapi kita percaya
apapun prediksi manusia, ketika Tuhan yang menentukan rencana, Dia melepaskan belas kasihan atas kota ini. Karena ada orang-orang benar yang berdoa, yang sungguh-sungguh meminta belas kasihan Tuhan. Maka Tuhan sanggup meluputkan kita dari segala malapetaka itu. Saya bersyukur kalau ada acara seperti ini dibuat. Seberapapun saudara yang hadir, engkau adalah orang yang dipilih Tuhan. Saudara bayangkan satu kisah di Alkitab. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena besar dosa kota itu. Mereka melakukan kebejatan. Laki-laki dengan laki-laki melakukan kemesuman, kenajisan, percabulan. Semua dosa ada di kota itu. Lalu Abraham berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau di dalam kota itu ada 50 orang benar, apakah engkau akan menghancurkan kota itu? Tuhan bilang tidak. Kalau seandainya di kota itu ada 50 orang benar yang mau sungguh-sungguh hidup menghormati aku dan meminta belas kasihanku, berdiri atas kota itu, Tuhan bilang aku tidak akan menghancurkannya. Ketika dicari tidak ditemukan, Abraham kembali bernegosiasi, Tuhan 40, oke 40, tidak ada. 30 tidak ada, 20 tidak ada, 10 tidak ada. Bayangkan kalau dalam sebuah kota sudah tidak ada orang benar yang mau sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan. Apa yang terjadi? Murka Tuhan akan turun atas kota itu. Kota ini adalah kantong Kristen, saudara. Tetapi apakah kita orang-orang percaya di kota ini sudah hidup menjadi suratan Kristus yang terbuka? Apakah kita sudah mampu menunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan lewat hidup kita yang dikuduskan? Atau kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan? Bersinah, selingkuh, jadi pelakor perempuan-perempuan. Kita hidup melakukan semua yang tidak berkenan, mabok, judi, rokok. Kita hidup di dalam hawa nafsu yang membinasakan. Bukan secara kebetulan. Saya datang di kota ini. Kemarin saya datang ke Sumba, saudara. Saya sampaikan hal yang sama di Sumba. Saya bilang, Sumba juga termasuk salah satu kota yang masuk dalam garis gempa yang akan diguncang. Lalu saya mengajak mereka semua berdoa bersama. 2 hari setelah saya pulang, yang bikin KKR itu bilang kepada saya, Bu, setelah ibu pulang 2 hari terjadi gempa di Sumba. Tapi semua orang berdoa. Dan kami bersyukur gempa itu hanya sebentar saja dan kami percaya ada keluputan yang dari Tuhan. Saudara, minta belas kasihan Tuhan, kemuliaan Tuhan tercurah bagi kota kita. Hari ini kita lebih dari 50 orang. Hari ini kita lebih dari 500 orang. Dan saya percaya waktu kita sungguh-sungguh menangis bagi kota kita, maka Tuhan mendengar. Mari kita berdiri bagi kota ini. Berdiri bagi pemerintahan di kota ini. Berdiri bagi gereja Tuhan di kota ini. Supaya terjadi hujan pertobatan atas kota kita. Kita merendahkan hati sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Minta kepada Tuhan. Kenapa saudara? Kasih percaya kita ada di hari-hari yang terakhir. Jangan kita menderita akibat dosa sehingga hidup kita masuk dalam malapetaka dan tidak ada damai sejahtera dan kelegaan. Waktu kita tinggal dalam Kristus, mungkin kita nggak punya uang banyak, tapi ada ketenangan di dalam jiwa kita. Amin saudara. Mungkin kita bahkan sedang terbaring sakit, tapi ada ketenangan dalam jiwa kita. Saya pengen kita baca bersama. Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 sampai yang ke-8, saudara. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata di sana, Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya.
Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ternyata ada satu kesesatan yang begitu luar biasa di kalangan gereja dan orang Kristen. Seringkali kita berpikir, oh sesat itu Kristen progresif. Karena dia tidak mengakui Tuhan Yesus. Seringkali kita berpikir, oh Kristen itu sesat kalau dia itu datang berdoa di pohon-pohon. Dan ternyata Yesus berkata, ada satu kesesatan yang sangat menyesatkan yang seringkali tanpa kita sadari. Yesus berkata, hati-hati dengan kesesatan. Lihat dari buahnya. Lihat dari buahnya. Kenapa saudara? Waktu hidup kita tidak berubah. Waktu kita terus hidup dalam daging kita. Ayat ini dengan jelas berkata, jangan sesat. Sebab Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ternyata di hadapan Tuhan sesat itu artinya apa? Hidup yang tidak berubah. Waktu kita terus hidup dalam daging kita, melakukan kenajisan, percabulan, hawa nafsu, amarah, kebencian, kedengkian. Sudahlah saudara, kalau hari ini ada orang yang menyakiti hidupmu, ampuni saudara. Kita sangat sedih. Saya sedih melihat beberapa waktu yang lalu tayangan di sosial media. Ada pembunuhan dari suami yang membunuh istri di kota ini. Ya, itu terjadi. Kenapa? Iblis menguasai hidup kita. Karena orang yang membenci sesamanya manusia, Yesus berkata, dia adalah pembunuh manusia. Mari lepaskan pengampunan. Kalau hari ini kita punya kepahitan, lepaskan pengampunan. Jangan sesat kata firman Tuhan. Sebab Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan orang. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dan ayat ini dengan jelas berkata, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya itu. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Mari kita berdoa saudara, supaya hidup kita diubahkan. Karena di kitab Ibrani dikatakan begini, tanggalkan semua beban yang begitu merintangi kita. Ya, sebab apa? Di sekeliling kita ini banyak saksi. Siapa saksi hidup kita yang pertama? Yang pertama adalah Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat. Dan dia akan memberikan pertanggungan jawab kepada setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Yang kedua, saksi kita siapa saudara? Setan. Amin. Karena setan bisa lihat kita walaupun kita nggak bisa lihat setan. Saya mau tanya, di sini ada setan enggak? Menurut saudara ada setan enggak di sini? Ada. Banyak. Coba lihat kanan kirimu, bukan setan toh? Manusia toh? Ya. Dia jangan bilang di gereja nggak ada setan, ada. Ya. Ada setan saudara. Setan itu ada di mana saja. Karena setan itu kerjaannya jalan berkeliling. Memantau hidup kita. Ya. Lalu dia akan mendakwa di hadapan Allah. Itu loh anakmu. Coba lihat kalau hari Minggu nyanyi di gereja. Tapi kelakuannya kayak begitu lihat. Lagi mabuk, lagi judi, tuh lagi berantem sama istrinya, tuh lagi selingkuh. Lu setan melihat hidup kita saudara. Dan satu kali setan akan mendakwa kita di hadapan Tuhan. Hati-hati dengan hidupmu. Sebab apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saya takutnya nanti setan lebih rohani dari kita. Ya. Hati-hati di gereja kau pintar nyanyi. Kita buat iblis gemetar. Sampai rumah. Iblis buat kita gemetar. Banyak orang yang hidupnya hari-hari ini dikalahkan oleh setan. Waktu kau tidak mampu mengampuni. Waktu kau hidup dalam hawa nafsumu. Engkau sedang berada di bawah kutuk dosa. Dan Yesus berkata, jangan sesat. Sebab Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya.
Ya, satu kali di Manado ini saudara, ya ada setan lewat. Pendeta lihat setan putih-putih, dia lari, dia teriak, setan! Lari dia ketakutan. Setan lihat pendetanya ngomong, darah Yesus. Jadi lebih rohani siapa? Ya, hati-hati loh. Hari-hari ini setan memantau hidup saudara dan saya. Enggak peduli saudara pendeta, saudara jemaat, setan tahu hidupmu. Jadi enggak usah pencitraan. Enggak usah kita sok kudus. Karena Tuhan tahu, setan juga tahu. Yang terpenting adalah hari ini, mari kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Mempersembahkan hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang satu saat nanti, kita berhadapan muka dengan Tuhan. Kita ini dapat memberikan pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Ayat yang terakhir saya pengen kita baca saudara. Buka 2 Korintus pasal 7. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata di sana. Baca bersama 1, 2, 3. Sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah. Sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa kepada keselamatan. Dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan apa? Kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Ada tekanan dalam hidup kita, persoalan, pergumulan yang datang karena kehendak Tuhan. Tapi kalau itu karena kehendak Tuhan, percayalah saudara, itu akan membawa kemuliaan di dalam hidup kita. Makanya hari-hari ini, kalau engkau sedang ada dalam tekanan, engkau sudah cek introspeksi diri. Rasanya aku ini tidak melakukan dosa yang besar yang membuat Tuhan itu murka. Mengucap syukurlah. Dan percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita bersama. Malam ini saudara, saya pengen kita sama-sama mau berdoa bagi kota ini. Malam ini saya pengen kita sama-sama datang memberi hidup kepada Tuhan. Saya undang para imam musik maju. Malam ini biar setiap kita yang hadir memberi hati dan hidup kita bagi Tuhan. Supaya tidak percuma. Saudara sudah datang ke tempat ini. Mari kita sungguh-sungguh minta supaya kelegaan yang dari Kristus malam ini boleh kita alami. Engkau pulang dengan kelepasan, engkau pulang dengan kemerdekaan, engkau pulang dengan kebebasan yang dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Kita datang pada Tuhan, kita naikkan pujian yang tadi ketika Yesus menolongku. Kita percaya saudara, bahwa saat Yesus menolong kita, maka di situ ada kelegaan yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Waktu Tuhan menolong kita,